saw her and she hit me like that. Saw that thing so beautiful. That she just hit my heart. Oh, that. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuktian konstruksi, di mana pembuktian ini biasa juga disebut dengan pembuktian dengan contoh. Tujuan dari pembuktian ini yaitu untuk membuktikan bahwa sesuatu itu ada dengan membangun satu contoh yang spesifik, di mana contoh ini akan menunjukkan bahwa sifat tertentu memang benar-benar terjadi. Saya akan menjelaskan mengenai pembuktian konstruksi. Misal, terdapat teorema yang mengatakan terdapat bilangan rasional antara akar 10 pangkat 100 dan akar 10 pangkat 100 tambah 1. Di mana diketahui bahwa akar 10 pangkat 100 itu sama dengan 10 pangkat 50. Contoh, X sama dengan 10 pangkat 50 ditambah 10 pangkat min 51. Merupakan bilangan rasional. Dikatakan bilangan rasional karena 10 pangkat 50 merupakan bilangan bulat. Dan 10 pangkat min 51 merupakan bilangan pecahan. Sini sudah jelas bahwa X lebih besar dari akar 10 pangkat 100. Sehingga yang dicari itu X, apakah X lebih kecil dari akar 10 pangkat 100 tambah 1. Sehingga X kuadrat sama dengan 10 pangkat 50 ditambah 10 pangkat min 51 kuadrat. Mana X kuadrat sama dengan 10 pangkat 100 ditambah 2 dikali 10 pangkat 50 dikali 10 pangkat min 51 ditambah 10 pangkat min 51 kuadrat. Mana X kuadrat sama dengan 10 pangkat 100 tambah 2 dikali 10 pangkat min 1 ditambah 10 pangkat min 102. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 100 ditambah 0,2. Sehingga terbukti bahwa X kuadrat itu lebih kecil dari akar 10 pangkat 100 tambah 1. Ini sama dengan X, bahwa X lebih kecil dari 10 pangkat 100 tambah 1. Sehingga teorema tersebut terbukti bahwa X lebih besar dari akar 10 pangkat 100 dan X lebih kecil dari akar 10 pangkat 100 tambah 1. Sehingga terbukti bahwa X merupakan bilangan rasional dari kedua nilai tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembuktian kontraposisi. Jadi, pembuktian kontraposisi merupakan salah satu dari pembuktian secara tidak langsung. Pembuktian kontraposisi adalah
pembuktian yang menggunakan prinsip logika matematika, yaitu P maka Q ekuivalen dengan bukan Q maka bukan P. Artinya, untuk membuktikan bahwa P menghasilkan Q, maka kita hanya perlu membuktikan bahwa bukan Q dapat menghasilkan bukan P. Jadi untuk pembuktian kontraposisi, di sini ada teorema bila n bilangan bulat dan 7n ditambah 9 bilangan genap, maka n bilangan ganjil. Untuk pembuktiannya, sebagaimana prinsip dari kontraposisi sendiri adalah jika P maka Q ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Dari teorema ini kita tuliskan 7n ditambah 9 adalah genap, maka n ganjil. Untuk membuktikan teorema ini dengan menggunakan pembuktian kontraposisi, yang akan kita buktikan adalah n bukan ganjil, maka 7n ditambah 9 bukan genap. Di sini n bukan ganjil berarti genap. Sebagaimana definisi dari bilangan genap adalah n sama dengan 2k. Jadi untuk persamaan 7n ditambah 9, untuk n-nya diganti dengan 2k menjadi 7 dikali 2k ditambah 9. 7 dikali 2k tambah 9 kita ubah ke bentuk lain. Jadi kita telah mendapatkan nilai 2 dikali 7k ditambah 4 ditambah 1. Untuk 7k ditambah 4, kita misalkan dia adalah M. Jadi 2M ditambah 1. 2M ditambah 1 ini adalah definisi dari bilangan ganjil. Berarti dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa 7n ditambah 9 bukan bilangan genap, maka ini benar. Dan n juga benar. Jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa 7n ditambah 9 genap, maka n adalah bilangan ganjil. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pembuktian counterexample. Counterexample itu juga biasa disebut dengan contoh tanding atau contoh penyangkal. Nah, adapun pengertiannya yaitu counterexample adalah contoh atau kasus yang membandingkan antara konjuktor atau pernyataan atau juga suatu teori.
pembelajaran kali ini kita akan mencoba memeriksa kebenaran dari pernyataan tersebut dengan cara memeriksa setiap bilangan n itu sendiri. Adapun langkah-langkahnya ialah kita mulai dengan n sama dengan 1, kita peroleh 2 pangkat 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1, hasilnya 5, yang dimana 5 itu sendiri merupakan bilangan prima. Adapun n sama dengan 2 menghasilkan 2 pangkat 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 16 tambah 1, hasilnya 17. N sama dengan 3 diperoleh 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 1, hasilnya 64 tambah 1, 65, yang dimana 65 ini merupakan bilangan komposit atau bukan bilangan prima. Terus n sama dengan 4 diperoleh 2 pangkat 2 kali 4 tambah 1 sama dengan 256 tambah 1, hasilnya 257. Dan yang terakhir n sama dengan 5 kita peroleh 2 pangkat 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 1024 tambah 1, hasilnya 1025. Dari sini kita mendapatkan dua hasil faktorisasi. Yang pertama 641 dan yang kedua 65537. Nah, saat ini kita sudah menemukan counter example-nya, yaitu 6 sama dengan 5 kita peroleh 1025, yang dimana 1025 ini merupakan bilangan komposit. Baik, nah dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya n sama dengan 5 merupakan bilangan komposit yang membantah pernyataan untuk setiap n di bilangan asli, maka 2 pangkat 2 n tambah 1 merupakan bilangan prima. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pembuktian trivial. Pembuktian trivial adalah pembuktian dalam matematika atau logika di mana pernyataan yang ingin dibuktikan langsung benar karena struktur atau sifat dasarnya, tanpa memerlukan argumen yang kompleks. Biasanya ini terjadi karena bagian tertentu sudah memenuhi kondisi yang membuatnya benar. Saya akan menjelaskan pembuktian trivial. Jika terdapat implikasi P maka Q, maka jika nilai Q benar, implikasi tersebut bernilai benar. Kita buktikan 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1, maka 0 lebih kecil mutlak X per mutlak X ditambah 1. Jika kita ingin membuktikan apakah implikasi ini bernilai benar, kita cukup membuktikan apakah nilai Q ini bernilai benar. Kita misalkan X sama dengan 0,3. Mutlak 0,3 per mutlak 0,3 ditambah 1 sama dengan 0,3 per 0,3 ditambah 1 sama dengan 0,3 per 1,3 sama dengan 0,23. Hasil dari ini benar bahwa 0 lebih kecil dari 0,23.
2, 3. Jadi, implikasi ini bernilai benar karena jika nilai Q bernilai benar, maka implikasi dari P maka Q bernilai benar. Jadi, kita simpulkan bahwa pembuktian ini bernilai benar. Saya akan menjelaskan pengertian metode numerik. Baik, saya akan membacakan pengertian metode numerik. Metode numerik adalah metode pemecahan masalah matematika dengan menggunakan pendekatan angka numerik untuk mendapatkan solusi yang mendekati nilai sebenarnya. Metode ini digunakan ketika solusi eksak tidak dapat ditemukan atau sulit ditemukan. Contoh metode numerik yaitu gunakan metode F untuk mendapatkan nilai akar positif dari persamaan X 3 kurang 7X tambah 2 sama dengan 0. Untuk penyelesaian 2X pangkat 3 dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0, yaitu pangkat A sama dengan 0 dan X 0 sama dengan 1. Oleh karena itu F A dan 0 untuk menggunakan formula 2 3 misalkan dapat persamaan rekursifnya yaitu untuk X per N untuk persamaan Xn. Persamaan ini yang dapat diberikan dengan formula integratif konvergen memberikan keadaan Fx sama dengan kurang 2 dari X per 2 kurang 7 sehingga Fx sama dengan 8X 2 per 2X pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2 berbentuk X kurang 2 dan X kurang 2 kurang 7 sehingga X dari bentuk ini dapat diketahui bahwasanya 8X nilainya bertambah dari 0 ke 8. 8X ini 8X nilainya bertambah dari 0 ke 8. 0 ke 8 8.
Sedangkan 2x per 2 kurang 7 per 2 nilai 2x per 2 berarti angka 2 nilainya berkurang dari 29 ke 25. Bila x bergerak ke 0, jadi satu nilai maksimum dari x lebih besar dari 1 untuk x dalam 0 kurang 1. Jadi proses integratif adalah konvergen untuk nilai awal x0 sama dengan 1 dalam 0 kurang 1, 0 per 1 dengan x per 0 sama dengan 1. Nah, jadi hasil perhitungan sebagaimana hasil perhitungan dari x 0 sama dengan 1 itu terdapat dan untuk tabel hasil komputasi menggunakan formula 224 yaitu terdapat meneliti penentuan nilai akar dari persamaan. Ini terhadap penentuan nilai akar dari persamaan. 0, 1, 2, 3 x per n 1000 0 Next. Inilah tabel terhadap penentuan nilai akar dari persamaan. Jadi akar positif pertama dari 2x per 3 kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Jadi akar positif pertama dari 2x pangkat 3 dikurang 7x tambah 2 sama dengan 0 adalah 0 293. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.